Pernah nggak kamu ngerasa ada yang salah dengan wajahmu? Mungkin hidung yang pesek, mata yang terlalu sipit, atau kulit yang penuh dengan jerawat dan flek. Bukan hanya sekedar kurang percaya diri, melainkan perasaan yang benar-benar bikin kamu ngerasa dunia itu hanya fokus dengan ketidaksempurnaan pada bentuk tubuhmu. Ini yang disebut Body Dysmorphic Disorder atau BDD. Halo, saya Dr. Emma Sylvia Pertiwi, seorang hipnoterapis dan mental health survivor yang siap membantu kesehatanmu secara holistik. Kali ini kita akan membahas tentang Body Dysmorphic Disorder atau BDD. Apa itu Body Dysmorphic Disorder? Menurut DSM-5, Body Dysmorphic Disorder adalah gangguan mental di mana seseorang menjadi terobsesi dengan satu atau lebih cacat fisik yang dianggapnya sangat mengganggu. Padahal cacat tersebut sebenarnya nggak tampak nyata atau hanya minor bagi orang lain. Obsesinya begitu parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, pekerjaan, atau hubungan sosial. Penderita BDD menghabiskan setidaknya 1 jam sehari hanya untuk memikirkan atau mencoba memperbaiki cacat pada tubuhnya tersebut. Apa yang terjadi saat mengalami BDD? Orang dengan BDD seringkali merasa bahwa penampilannya sangat buruk, sehingga orang lain pasti akan melihat dan mengejek mereka. Mereka merasa dunia hanya memandang ketidaksempurnaan fisik mereka, akibatnya mereka terjebak dalam perilaku kompulsif seperti terus-menerus memeriksa cermin, memperbaiki rambut, memakai make up tebal, bahkan menghindari cermin sepenuhnya karena nggak tahan melihat bayangan dirinya sendiri. Sebenarnya penyebab BDD belum sepenuhnya dipahami, tapi ada beberapa faktor nih yang dianggap penting menyebabkan BDD, yaitu faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa BDD memiliki faktor genetik. Artinya, jika ada anggota keluarga yang memiliki gangguan ini, resiko anggota keluarga lain juga meningkat. Pengalaman masa kecil. Trauma masa kecil seperti dibully karena penampilan fisik atau pengalaman pelecehan dapat memicu BDD di kemudian hari. Pengaruh sosial dan media. Nah, paparan media sosial yang menampilkan standar kecantikan yang gak realistis seringkali memperburuk gejala BDD, terutama pada remaja dan anak muda. Lalu apa sih gejala Body Dysmorphic Disorder yang sangat khas dan bisa diketahui? Yang paling pasti adalah obsesi berlebihan terhadap bagian tubuh tertentu, seperti hidung, kulit, rambut, atau bentuk tubuh lainnya. Perilaku kompulsif, seperti terus-menerus memeriksa cermin, menggunakan make up berlebihan, meminta kepastian berulang kali kepada teman, sahabat, atau pasangan untuk wajah yang sempurna dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Menarik diri dari lingkungan sosial karena mereka merasa aneh dan takut diejek terhadap kekurangan itu. Bahkan mereka bisa menghabiskan seluruh harta dan uangnya hanya untuk terus-menerus memperbaiki penampilannya. Bisa bolak-balik perawatan ke klinik kecantikan, bisa berulang kali operasi plastik, nggak cukup hanya sekali 2 kali, tapi terus-menerus merasa bahwa bentuk tubuhnya itu selalu kurang sempurna. Dan yang terakhir, gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran atau percobaan mengakhiri hidup. Inilah yang membuat Body Dysmorphic Disorder sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan serius. Nah, Body Dysmorphic Disorder ini nggak hanya tentang penampilan wajah, tentang bentuk mata, hidung, wajah oval, mulut, termasuk juga dengan bentuk tangan, bentuk pinggang, bentuk bokong, bahkan bentuk kaki dan bentuk rambut. Tergantung mereka, mana kira-kira bentuk tubuh yang menurutnya sangat mengganggu kecemasan dan benar-benar merasa tidak sempurna. Kalau kamu ngerasa mengalami gejala BDD, ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mengatasinya. Yang pertama, menghindari cermin berlebihan. Batasi waktu untuk bercermin dan fokuslah pada hal-hal positif dalam diri selain pada penampilan fisik. Latihan mindfulness. Latihan ini membantu mengurangi kecemasan dan memperbaiki pola pikir negatif serta membuat kita lebih tenang dan menerima apa yang sudah kita miliki saat ini. Dukungan dari orang terdekat. Nah, berbagi cerita dengan orang-orang yang kamu percaya dapat membantu mengurangi beban mental dan membuka jalan menuju pemulihan. Apalagi kalau kamu punya pasangan ataupun sahabat yang mensupport kekuranganmu, ini bisa membantu untuk meredakan kecemasanmu terhadap
penampilan fisik yang menurutmu kurang sempurna. Dan yang terakhir adalah mengurangi paparan media sosial. Ya, di media sosial itu nggak bisa disaring. Semua informasi ada di sana dan banyaknya yang dipertontonkan adalah kesempurnaan, bukan ketidaksempurnaan. Nah, ketika kamu menghabiskan waktu di media sosial, tentu saja otakmu akan terus-menerus terkonsumsi tentang kesempurnaan bentuk tubuh orang. Sehingga mengurangi waktu untuk bermain media sosial, terutama yang menampilkan standar kecantikan yang nggak realistis, itu bisa membuatmu lebih tenang menghadapi body dysmorphic disorder. Kapan sih waktu yang tepat untuk mencari bantuan profesional? Jika kamu atau orang terdekatmu terus-menerus merasa cemas dengan penampilan fisik hingga mengganggu aktivitas harian, hubungan sosial, atau kesehatan mental secara keseluruhan, maka sangat penting untuk segera mencari bantuan profesional. Psikiater atau psikolog dapat memberikan diagnosis yang tepat dan menawarkan pengobatan yang sesuai, baik itu terapi atau medikasi. Jadi, merasa nggak percaya diri itu wajar. Tapi jika itu memberi obsesi yang menyakitkan, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin kamu sedang menghadapi sesuatu yang lebih serius, seperti body dysmorphic disorder. Jangan ragu untuk memahami dan mencari bantuan untuk mengatasinya. Ingat, hidup ini lebih dari sekedar apa yang kamu lihat di cermin ataupun di media sosial. Kalau kamu ngerasa mengalami body dysmorphic disorder, coba tulis di kolom komentar ya. Dan salam sehat!